Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa belajar secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak sekalian, insyaallah ini adalah pertemuan terakhir di bab pertama, yaitu teks berita ya. Insyaallah nanti kita akan melakukan ulangan harian yang pertama. Jadi anak-anak mohon fokus untuk tetap mengikuti kegiatan belajar ini karena nanti ada ulangan harian pertama ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar yaitu menulis dan memahami isi sebuah berita dalam menentukan ide pokok ya. Indikator siswa dapat memahami isi sebuah berita. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah berita. Yang ketiga, yaitu siswa dapat membedakan antara fakta dan opini. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menulis teks berita yang mengandung unsur 5W plus 1H. Masih ingat unsur berita 5W plus 1H, yaitu what, where, when, why, kemudian who ya, dan how. Baik, kemarin Pak Gus sudah jelaskan apa itu berita. Berita itu biasanya kita dapatkan di mana saja sih? Ada yang pertama yaitu di koran. Kalau di koran artinya tentunya kita harus membaca sebuah koran berita. Kemudian kalau televisi berarti kita harus mendengarkan. Kemudian kalau di radio artinya kita hanya mendengarkan. Kalau di internet artinya kita sama seperti di koran, yaitu kita membaca dan memahaminya. Baik, selanjutnya langkah-langkah cara memahami isi berita. Bagaimana sih caranya kita agar memahami sebuah berita? Yang pertama tentunya kita harus membaca dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga mampu merekam penyampaian berita tersebut. Membaca dengan konsentrasi. Kalau kita mendengarkan berarti kita lewat radio ataupun lewat televisi, berarti kita mendengarkan secara konsentrasi. Kemudian yang kedua, apa sih yang kita lakukan? Yaitu mencatat pokok-pokok isi berita. Nah, inilah ketika kita membaca sebuah berita, kalau kita ingin memahaminya, berarti kita mencatat pokok-pokoknya atau ide pokoknya. Nanti kita belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah berita. Baik, yang ketiga yaitu merekam dengan alat bantu seperti tape recorder, kemudian video, kamera dan lain sebagainya. Alat bantu, misalnya kita tidak dapat mencatat secara cepat apa yang disampaikan melalui lewat radio ya, kita dapat melakukan perekaman ya, agar kita dapat mendengarkan kembali supaya tidak kehilangan konsentrasi ya. Kemudian yang terakhir itu menyimpulkan berita berdasarkan pokok-pokok berita yang sudah ditulis. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah menemukan ide pokok. Ini hal pokok yang kita belajar, yaitu menentukan ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah berita? Yang pertama adalah membaca secara keseluruhan paragraf dengan cermat ya. Kemudian yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga akhir ya. Kemudian yang ketiga, bacalah kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok tiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu mempunyai ide pokoknya ya. Jadi kalau ide pokoknya paragraf 1 berada di kalimat pertama, berarti disebutkan atau di awal paragraf disebutkan deduktif. Kemudian kalau berada di akhir dia disebut dengan
induktif. Kalau berada di awal dan di akhir berarti dia berada disebut campuran, ya. Jadi ide pokok itu dibagi menjadi 3, deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian tandai ide pokok setiap paragraf, kita garis bawahi. Jadi kita dapat menemukan informasi pokok-pokok yang ingin disampaikan dalam sebuah berita tersebut dengan menandai ide pokok tersebut, ya. Baik, contoh ide pokok yang berada di awal paragraf, ya. Bencana banjir lumpur akibat jebol tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Jadi ide pokoknya sudah jelas di atas bahwa berada di awal paragraf, yaitu bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit, ya, berada di awal paragraf. Ini bencana banjir lumpur akibat menimbulkan berbagai macam penyakit, ya. Jadi kalimat yang kedua dan seterusnya itu menjelaskan penyebab terjadinya penyakit karena banjir tersebut, ya. Jadi ide pokoknya berada di awal. Bagaimana yang berada di akhir? Yang perhatikan di sini, ya. Coba perhatikan baik. Setelah terjadi gempa dasar beberapa bulan yang lalu, warga RW 07 Kelurahan Indonesia Berduka masih tinggal di tenda pengungsian. Hal ini membuat para warga mulai resah karena warga di RW lain sudah mulai tinggal di perumahan yang disediakan oleh pemerintah. Terlebih lagi kondisi tenda pengungsian sebenarnya tidak begitu layak huni. Sanitasinya buruk dan akses menuju air bersih sangatlah jauh, di mana warga harus menempuh jarak 3 km untuk sampai di mata air terdekat. Melihat keadaan yang demikian, pemerintah seharusnya tidak melupakan nasib warga 07 meski telah mencukupi hak-hak warga lain, ya. Jadi dia pokoknya berada di akhir paragraf. Apa ide pokoknya? Pemerintah seharusnya tidak melupakan nasib warga RW 07, ya, meskipun telah mencukupi hak-hak warga lain, ya. Jadi ide pokoknya berada di akhir paragraf karena di awal paragraf di atas itu tidak menunjukkan ide pokok. Setelah terjadinya gempa dasar berada di bulan yang lalu, ini menceritakan, ya. Jadi ide pokoknya hanya berada di akhir. Paham ini, ya? Lalu bagaimana dengan campuran? Ya, ini contohnya ide pokok yang berada di awal dan di akhir. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Penanaman pohon dilakukan di setiap jengkah tanah kosong. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Banyak pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Nah, ini bahayanya, ya, kalau ada banyak orang yang menebang pohon sehingga daerah kita tandus sehingga panas, ya. Makanya ini kita dianjurkan untuk menanam pohon supaya udaranya segar. Nah, kualitas udaranya bersih, ya. Jadi ide pokok di sini adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara. Ini diambil sebagian di atas, kemudian sebagiannya di bawah, ya. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara menanam pohon dapat meningkatkan kualitas kebersihan udara. Baik, kita masuk poin yang ketiga, yaitu fakta dan opini. Apa sih fakta? Fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Contoh, Andi mewakili NTB untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Jelas, ini adalah fakta tanpa ada kalimat yang menunjukkan opini. Kalau opini adalah suatu yang kebenarannya masih dipertanyakan karena lahir dari pendapat atau buah pikiran
seseorang. Contoh, dugaan sementara. Dugaan sementara. Ya, dugaan sementara artinya masih dugaan, belumnya nyata. Paham ini? Ya, paham insyaallah. Baik, langkah-langkah menulis tes berita yang terakhir ya. Ada langkah-langkah menulis tes berita yang mengandung unsur 5W plus 1H. Yang pertama adalah menentukan judul. Apa sih judul yang ingin kita ceritakan? Kemudian isilah atau gantilah 5W plus 1H dengan peristiwa yang akan dijadikan berita. Ya. Atau membuat pertanyaan dengan cara membuat pertanyaan lalu buatlah berita tersebut. Kemudian menyusun 5W menjadi sebuah lead berita dalam satu paragraf. Tahu lead itu badan berita ya, atau isi berita. Ini satu paragraf itu harus menggunakan 5W. 5W itu artinya what, apa, kemudian who, siapa, kemudian where, kapan, kemudian where, di mana, kemudian when, kapan, dan why, mengapa. Jadi 5W itu harus mencakup ya, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa ya, dalam satu paragraf. Nanti Pak Guru contohkan. Kemudian yang keempat adalah menyuting kembali hasil penyusunan 5W menjadi sebuah lead dengan menambahkan beberapa kalimat yang dianggap poin penting. Bila ada, kita harus memperhatikan kembali apa kalimat yang kita buat itu akan benar-benar sudah aktif atau bagaimana. Kemudian yang kelima yaitu menulis 1H pada paragraf kedua atau seterusnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, baik, contoh perhatikan. Ada judul sebuah berita, misalnya contoh judul sebuah berita. SMP Ita Membohori Dompo mendapatkan juara 1 dalam lomba kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, perhatikan beritanya. Untuk pertama kali, SMP Ita Membohori Dompo meraih juara dalam lomba kebersihan lingkungan sekolah Kabupaten Dompu 12 Desember 2020. Sekolah yang baru 2 tahun dibangun ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah besar lainnya. Hal ini karena adanya koordinasi yang bagus antara Kepsek, Walas, guru, wali murid beserta santri maupun seluruh lapisan yang ada di lingkungan SMP Ita Membohori dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, misalnya dengan apa yang diberitakan, SMP Ita Membohori mendapatkan juara 1 dalam lomba kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, siapa? SMP Ita Membohori. Siapa yang mendapatkan juara? SMP Ita Membohori. Kemudian kapan? Nah, ada tanggalnya di sini ya. Tanggal 12 Desember 2020. Di mana? Tentunya di Dompu karena lomba diadakan sekabupaten Dompu. Kemudian mengapa? Nah, karena ada kerjasama antara pihak Kepsek, Walas, guru, wali murid beserta santri yang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi 5 pertanyaan itu cakup dalam satu paragraf. Inilah yang disebut dengan lead ya. Atau paragraf artinya ada 5 W-nya. Paham ini? Ingat ya cara membuat beritanya. Ketika membuat pertanyaan, dia dapat mencakup 5 hal tersebut ya. Ini contoh yang lain. Tidak perlu Pak Guru bacakan. Misalnya siswa Indonesia meraih prestasi di ajang Olimpiade Sains Internasional. Siswa Indonesia kembali meraih prestasi yang membanggakan di ajang internasional. Kali ini torehan prestasi internasional tersebut datang dari Muhammad Adrian Davi, 15 tahun, siswa kelas 9 SMP Cahaya Racamaya Islami Boarding School, Bogor, Jawa Barat. Ia meraih medali perak dalam ajang ISO Internasional Junior Science Olimpiade 2019 atau Olimpiade Sains tingkat pendidikan menengah atau dalam kurung SMP di Doha, Qatar pada tanggal 3 sampai dengan 12 Desember 2019. Jadi ketika membuat pertanyaan seperti yang Pak Guru buat tadi, what, apa yang diberitakan siswa Indonesia meraih prestasi di ajang Olimpiade Sains Internasional. Siapa? Nah, ada namanya di sini. Siapa namanya? Muhammad Adrian Davi.
Kemudian kapan? Ada tanggalnya. Di mana? Di Doha, Qatar. Kemudian mengapa? Karena memang siswa itu yang diutus. Tanpa menjelaskan di sini sudah kita tahu bahwa itu dia prestasi, makanya dikirim untuk ikut lomba, ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti ada ulangan harian pertama. Apa yang Pak Guru jelaskan nanti kalau belum paham silahkan bertanya, ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.